Timnas Indonesia hadapi Jepang di laga penentuan, Shin Tae-yong sampai ubah jam latihan. Timnas Indonesia bersiap melawan Jepang di laga penentuan lolos 16 besar Piala Asia 2023 Qatar sampai mengubah jam latihan sebagai persiapannya. Timnas Indonesia terus melakukan persiapan untuk menghadapi Jepang pada matchday terakhir Grup D. Tidak seperti pada dua laga sebelumnya yang bermain petang hari, kini Timnas Indonesia akan bertanding sore hari. Untuk itu, Shin Tae-yong juga melakukan beberapa persiapan khusus. Pada Minggu 21 Januari, Shin Tae-yong tidak melakukan latihan di lapangan. Ia dan 26 pemain hanya berlatih di gym hotel mereka menginap. Setelah itu mereka mengadakan rapat untuk menganalisis kekuatan jelang lawan Jepang. Kemudian Shin Tae-yong juga mengubah jam latihan demi penyelesaian bertanding di sore hari. Tim Garuda berlatih pukul 14 waktu setempat pada Senin dan Selasa. Tentu saja laga yang dilangsungkan sore hari menjadi tantangan bagi skuad Garuda. Suhu pada sore hari 23 derajat lebih tinggi daripada suhu malam hari 20 derajat yang sudah dirasakan Timnas Indonesia di dua laga awal Grup D. Selain itu, angin juga bertiup kencang di sekitar Stadion Al Thumama, Doha, Qatar yang jadi venue laga melawan Jepang. Meski begitu, suasana optimistis menyelimuti seluruh penggawa Garuda. Penyerang Timnas Indonesia, Hoki Caraka menyatakan tim sudah fokus sepenuhnya melawan Jepang setelah kemenangan atas Vietnam Jumat lalu. Hoki juga mengaku sudah melihat celah di Jepang untuk dimanfaatkan para pemain Timnas Indonesia. Misi mencuri poin dari Jepang dicanangkan untuk memenuhi target Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sekalipun kalah dari Jepang, Timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas Timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan Timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Atas hasil ini, Jepang dan Timnas Indonesia berebut 1 tiket lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia. Kedua tim bakal bertemu di matchday ketiga Grup D Piala Asia. Sekadar diketahui, selain juara dan runner-up grup, ada 4 tim peringkat 3 terbaik yang berhak lolos ke 16 besar Piala Asia. Bagi Jepang, kemenangan atau hasil imbang atas Timnas Indonesia bakal meloloskan mereka ke 16 besar Piala Asia sebagai runner-up grup D. Sementara itu, Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang jika ingin finish runner-up. Lantas, bagaimana jika Timnas Indonesia kalah dari Jepang? Timnas Indonesia masih punya peluang lolos ke 16 besar Piala Asia sekalipun kalah dari Jepang. Syaratnya Timnas Indonesia tetap menempati peringkat 4 besar di klasemen akhir peringkat 3 terbaik. Namun satu catatan lagi, jikapun kalah dari Jepang, Timnas Indonesia pantang kalah telak. Sebab selisih gol juga penting dalam perhitungan klasemen akhir peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023. Shin ingin ubah karakter permainan Timnas lebih agresif. Pelatih Timnas Sepak Bola Indonesia, Shin Tae-yong, berkeinginan untuk mengubah karakter permainan tim asuhannya menjadi lebih agresif melalui peran striker pada turnamen Piala Asia 2023. Dalam turnamen Piala Asia, Coach Shin membawa 6 penyerang. Pemain kunci Timnas Indonesia untuk dapat poin, waktunya memberi bukti. Menjadi pemain kunci saat Timnas Indonesia berhadapan dengan Irak pada matchday pertama Grup D Piala Asia 2023. Para pemain mampu membuktikan diri sekaligus membungkam mereka yang ragu pada kualitasnya. Timnas Indonesia berjumpa Irak pada duel perdana Piala Asia. Skuad Garuda belum bisa memainkan beberapa pemain karena alasan yang berbeda. Melalui penampilan di Piala Asia, Shin ingin menunjukkan gaya baru permainan skuad Garuda pada ajang internasional.
Pada pertandingan tersebutlah, Shin ingin mencoba strategi baru yang lebih agresif dan tak lagi bertumpu pada dominasi pertahanan. Ia menilai strategi bertahan hanya membuat tim yang ia arsiteki tak bisa berkembang. Dengan pola baru, mental dan keberanian pemain akan lebih terasah. Shin mengakui bahwa langkah anak-anak asuhnya memang tidak mudah dan akan sulit untuk lolos grup dan mencapai babak 16 besar. Jalan Indonesia dalam ajang Piala Asia menghadapi ujian sulit sejak fase grup. Pada grup, Indonesia harus bersaing dengan Vietnam, Irak, dan Jepang yang menjadi jawara Asia. Sekalipun kalah dari Jepang, timnas Indonesia tetap lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Begini syaratnya. Berhubung head-to-head yang dijadikan tolak ukur ketika nantinya ada dua tim atau lebih memiliki poin sama, Irak sudah dipastikan finish sebagai juara grup. Sebab Irak di dua laga awal menang 3-1 atas timnas Indonesia dan menang 2-1 kontra Jepang. Menyusul di posisi 2 ada Jepang dan timnas Indonesia yang sama-sama mengoleksi 3 angka. Jepang berada di posisi yang lebih baik karena unggul selisih gol atas timnas Indonesia. Sementara Vietnam sudah dipastikan tersingkir karena gagal meraih poin dalam 2 laga awal. Langkah Vietnam di Piala Asia 2023 terhenti usai kalah dari timnas Indonesia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha. Pada pertandingan ini gol satu-satunya dicetak oleh Asnawi Mangkualam dari titik putih ke gawang Philip Nguyen. Kekalahan itu pun memastikan Vietnam tersingkir karena tak memiliki peluang untuk lolos ke babak 16 besar meski masih memiliki sisa 1 pertandingan melawan Irak. Pelatih Vietnam, Philippe Troussier mengungkapkan komentar jujur soal pertandingan melawan tim asuhan Shin Tae-yong tersebut. Pelatih asal Prancis ini memastikan tim tak akan patah semangat meski sudah tersingkir dari perebutan juara. Menurutnya, pemain tetap layak diapresiasi atas kerja keras mereka menghadapi Indonesia. Troussier mengakui pemain sudah berusaha keras mencetak gol baik dalam situasi menyerang hingga serangan balik. Meskipun kalah, Troussier mencatatkan poin penting dalam penampilan pemain. Troussier pun mengakui timnas Indonesia tampil berbeda dibandingkan pertemuan mereka di tingkat Asia Tenggara. Troussier mengakui kesalahan kecil pemain yang menyebabkan kemenangan Indonesia. Untuk itu dia tidak menyalahkan pemain karena mereka tetap bermain apik dan bertanggung jawab atas kebobolan itu. Troussier pun mengakui di sepak bola menang dan kalah adalah hal biasa, sehingga apa yang sudah dilalui tak perlu disesali lagi.